everyone, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Tahu nggak sih, setiap kali aku nge-review serum, pasti ada aja teman-teman yang nanya gini, itu aman untuk umur berapa? Umur 14 tahun udah bisa belum ya? Kalau pemula bisa pakai nggak? Dan ya emang sih kalau misalnya serum yang untuk bekas jerawat itu bahan aktifnya cukup strong buat dipakai remaja ataupun pemula. Efeknya nih kalau misalnya kamu terlalu banyak pakai bahan-bahan aktif yang strong itu bakalan kering kulitnya. Terutama kalau misalnya kamu emang dari sananya, dari lahir tuh ya udah emang dasar kering gitu loh kulitnya. Makin-makin deh. Jadi PR-nya mesti pinter-pinter milih serum bekas jerawat yang cukup gentle tapi tetap ampuh buat ngatasin si bekas jerawat. Bersyukurlah karena kalian ketemu video ini karena aku di sini bukan tanpa solusi. Kemarin-kemarin aku baru aja cobain serum buat bekas jerawat namanya Dermis. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi di awal itu udah terjawab dengan adanya serum ini, karena ini tuh adalah Fade Acne Mark Serum yang emang dikhususkan buat pemula dan juga remaja dengan bahan-bahan yang super gentle, nggak kasar di kulit, dan udah langsung ditulis ini bahan-bahannya sama mereka. Ada niacinamide, tranexamic acid, AHA, dan juga BHA. Aku udah cek semua full ingredientnya dan mereka ini memang pakai bahan-bahan yang enggak ngerusak skin barrier. Kalau berdasarkan bahan-bahan yang mereka punya itu, cara kerjanya bisa mengatasi noda hitam bekas jerawat. Efeknya ke aku sendiri itu lebih ke noda hitam atau kecoklatan gitu, namanya post-inflammatory hyperpigmentation atau kita biasanya singkatnya PIH kalau di dunia skincare ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tipe bekas jerawat yang warnanya tuh kayak pink, kemerahan, atau post-inflammatory erythema, PIE, mesti lebih banyak-banyak legowo. Sabar, karena prosesnya pasti akan jauh lebih panjang. Kayak kasusku nih ya misalnya, bekas jerawatku tuh kan campuran antara merah, coklat, hitam, pink, pokoknya semua ada di muka ini. Nah, kalau misalnya dipakein serum si Dermis ini ke bekas jerawat aku yang kemerahan, itu nggak bisa hilang 100% blast, tapi kayak dia bikin kalem aja. Warnanya lama-lama memudar, tapi nggak seilang bekas jerawatku yang warnanya kecoklatan atau kehitaman gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri progresnya lewat foto yang udah aku ambil sendiri selama pakai serum dari Dermis. Bekas jerawat aku yang warnanya kecoklatan itu udah mulai sirna, kayak perasaannya ke kamu. Mohon maaf lahir batin. Nah, sebelum aku bahas lebih detail soal packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, aku mau kasih tau dulu nih tips yang paling ampuh buat ngatasin bekas jerawat, yaitu ada 2 caranya. Yang pertama, udah pasti dengan serum pencerah. Cari brightening ingredient yang memang kamu cocok pakainya. Kalau misalnya baru mau coba, mulailah dengan ingredient yang paling gentle dulu. Contohnya, niacinamide. Cara yang kedua adalah dengan melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari. Kalau aku sendiri sampai bikin rules buat diri sendiri, aku harus pakai sunscreen di atas jam 9 pagi, no tawar-tawar. Tujuannya apa? Supaya bekas jerawatnya itu terlindungi dari sinar matahari sehingga dia nanti nggak makin parah jadinya. Nah, kalau misalnya lagi banyak aktivitas outdoor, biasanya aku reapply setiap 2-3 jam sekali. Sekarang kan udah banyak banget tuh metode-metode buat reapply ya. Ada pakai powder lah, pakai spray, pakai brush, cushion. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi nggak sih buat nggak reapply? Tolong jangan malas teman-teman. Nah, semakin kamu konsisten nih ngelakuin 2 hal itu, semakin cepet juga bekas jerawat itu minggat dari kulit kamu. Selain itu sih sebenarnya ada hal-hal lain juga yang harus dihindari, dan aku udah bikin versi lengkapnya di video yang satu ini. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton, pastiin abis video ini selesai kamu bisa langsung nonton videonya. Wajib banget sih nonton video itu karena alhamdulillahnya udah banyak juga teman-teman yang berhasil pakai metode aku. Oke, sekarang mau bahas lebih lanjut tentang produknya. Jadi si Dermis ini punya packaging yang sama lah ya kayak serum-serum pada umumnya. Botol pipet kaca gini isinya 15 ml dan warna serumnya itu warna putih susu, jadi bukan serum yang bening gitu ya. Buat wanginya menurutku ini kayak fragrance free karena dia nggak ada artificial perfume, jadi wanginya juga nggak yang buatan banget gitu loh. Untuk teksturnya dia cenderung bukan ringan banget, tapi bukan juga yang tebel. Yang penting kalau buat aku tuh nggak bikin nyumbat pori-pori. Setelah di blend, after feel-nya tuh dia masih yang kayak bikin moist gitu. Jadi dia bukan tipe yang langsung hilang gitu loh. Serum ini bisa dipakai di pagi dan malam hari setelah cuci muka sebelum pelembab. Kalau misalnya aku nih ya, personal preference aja sih. Kalau pagi hari itu aku langsung
pakai sunscreen setelah pakai si serum ini, jadi nggak pakai moisturizer lagi. Since kulit aku oily, dia udah cukup ngelembapin juga gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di night routine, aku urutan pakainya tuh facial wash, serum ini, baru terakhir dibungkus dengan moisturizer. Dan aku juga punya satu trik lagi, aku suka banget nambahin serum ini sebagai spot treatment, jadi kayak ditotolin gitu ke bekas jerawat yang cukup tebal warnanya supaya dia cepat pudar. Ibaratnya pakai obat total jerawat, tapi ini buat bekas jerawat gitu. That's pretty much how I use serum dermis yang paling efektif menurutku. Nah, sebenarnya dari tadi aku udah gatel banget pengen bahas 4 key ingredients yang mereka pajang di sini dengan PD-nya, yaitu ada niacinamide, tranexamic acid, AHA, dan BHA. Pertama, niacinamide. Well, ini adalah one of the reason kenapa aku bilang serum ini cocok banget buat pemula ataupun remaja, karena mereka pilih bahan pencerahnya itu adalah niacinamide, which is super gentle. Dan selain fungsinya niacinamide ini bisa mencerahkan, dia juga bisa jadi pengontrol minyak. Yang kedua, tranexamic acid. Jujur banget dulu nih, sebelum aku menyentuh dunia perskincarean, ini adalah bahan pencerah pertama yang berani aku pakai. Karena dulu tuh kulit aku cukup sensitif dan skin barrier-nya juga rusak total. Jadi aku nggak berani pakai bahan pencerah yang strong, kayak contohnya vitamin C gitu. Takut banget. Kalau kata dokter SPK aku dulu, tranexamic acid ini adalah salah satu bahan pencerah yang bekerjanya tuh lembut. Jadi kayak perlahan tapi pasti. Nah, selanjutnya ada hydroxy acids, ada AHA dan juga BHA. Menurutku ya, menggabungkan hydroxy acids ini dengan bahan pencerah tuh salah satu ide jenius sih. Sebuah kecerdasan dan inovasi yang belum banyak dipakai gitu loh. Karena alpha dan beta hydroxy acids ini fungsinya tuh kan untuk mengeksfoliasi ya. Jadi kayak ngebuang sel kulit mati yang udah nggak pengen ada di kulit kita sebenarnya, tapi kayak ketahan. Terus sambil bahan pencerahnya tuh pelan-pelan naikin skin tone kita. Jadi bukannya dia bikin kulit menjadi putih ya, warna kulit tuh tetap sama, tapi dibikin skin tone-nya lebih cerah. Dan kayak sel kulit mati yang bekas-bekas jerawatnya itu dikelupasin sama dia. Kebayang gak sih? Bener-bener kolaborasi yang mantuliti. Intinya menurutku ini serum yang must try lah, alias wajib banget dicoba buat teman-teman yang kulitnya sensitif atau baru mau coba-coba pakai serum bekas jerawat biar kulitnya nggak kaget. Pokoknya nggak usah khawatir karena serum ini udah dermatologically tested dan BPOM registered. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan coba juga, aku udah taruh link produknya di description box video ini. Terima kasih udah nonton. Kamu boleh komen di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye!